Hari ini saya bakal ngasih tahu ke kalian gimana sih cara saya untuk bikin konten tanpa editing yang benar-benar eh, menyusahkan ya. Jadi kan eh, keluh kesah konten kreator itu adalah dalam bagian editing ya kalau setahu saya. Kenapa? Karena editing itu tuh ribetnya itu ribet banget, ribetnya ribet banget. Kenapa? Karena ya memang perlu banyak waktu banget gitu ya. Nah, jadi istilahnya tuh kayak misal kalau ada rankingan ya eh, buat skrip itu masih rank A. Nah, editing itu no udah rank S kesusahannya gitu. Nah, dan bikin video tanpa edit itu tuh bener-bener kayak serasa eh, suatu mimpi yang bener-bener kayaknya nggak kesampaian gitu bagi beberapa kreator di luar sana. Nah, tapi saya tuh sering banget bikin konten itu tanpa editing. Jadi ketika saya udah nge-record, langsung record, itu saya kadang uh, tentuin dulu mau saya kasih subtitle atau enggak gitu. Nah, kalau enggak saya kasih subtitle langsung saya record langsung push langsung tak upload gitu. Nah, oke, okay? Jadi saya bakal jelasin step by step gimana cara buat bikin video itu tuh bener-bener tanpa edit dan ya videonya tetap bisa terasa bagus gitu ya. Oke, jadi selamat datang di channel Jarang Diceritain, tepatnya di episode 100 ya. Nah, dan karena ini episode yang spesial banget, saya mau bikin episode ini sebagai course ya. Mungkin ini bakal lama banget, tapi ya gak apa-apa. Saya harap kalian menontonnya dari awal sampai akhir ya tanpa nge-skip karena ada banyak hal yang mau saya jelaskan di video ini ya. Oke, jadi langsung masuk ke videonya. Oke, jadi uh, sebelum masuk ke videonya ya, nah itu saya mau ngasih disclaimer dulu ya. Saya bukan guru YouTube, saya nggak terlalu jago untuk YouTube ya, tapi saya itu lumayan pede dengan komunikasi saya di depan kamera ya. Nah, dan ya yang perlu kalian tahu itu mindset yang perlu kalian tahu ya. Sebelum bikin konten, kalian itu gak boleh berpacu tujuannya itu cuma buat uang tok gitu. Kalau kalian ngejar uang tok, uang itu bakal lari gitu. Kayak istilahnya no kayak uh, ibarat kamu itu ngejar orang, uh, orangnya gak kenal kamu, sama sekali gak kenal kamu. Kalau kamu kejar, yuk lari tuh orang. Ya orangnya bakal semakin belayu, semakin lari gitu. Dengan semakin kamu kejar, semakin lari, semakin belayu. Nah, makanya ketika kalian itu bikin konten itu pas awal-awal, pokoknya no sebelum kalian followernya, subscribernya itu udah gede, itu kalian usahakan kalian itu mencari yang namanya uh, trust, kepercayaan audiens dulu. Gimana cara untuk mendapatkan trust atau kepercayaan dari audiens? Audiens ini adalah penonton ya, karena kan ini YouTube itu kan adalah sebuah platform video ya. Itu adalah dengan kita itu memberikan sebuah uh, value ya. Ini mungkin kalian udah banyak dapat uh, informasi kayak gini, tapi gini, karena itu harus memberikan suatu dampak yang benar-benar ya setidaknya ngaruh sedikit kepada hidupnya gitu. Contohnya gimana? Contohnya nu kayak kalian itu bikin misalkan niche itu kayak apa ya? Misal cara bikin TV sendiri, misal uh, cara bikin TV sendiri. Nah, itu kan akhirnya kan mendatangkan orang-orang yang mungkin aja gak mau TV kayak gini tuh, pengen TV buatan sendiri gitu tuh. Nah, setelah nonton, akhirnya mereka tahu gimana cara buat bikin TV sendiri. Ya meskipun itu mungkin nggak ada tutorialnya, mungkin soalnya aku nggak pernah nge-share situ. Nah, setelah kalian tuh ngedapetin trust, nah terus kan namanya itu mulai besar.
Nah, baru kalian jualan. Nah, kenapa? Karena audiens kalian udah percaya gitu, teman-teman ya. Nah, terus eh, kita langsung masuk aja ke kita langsung masuk ke bagian gimana cara bikin kontennya. Nah, jadi pertama-tama yang perlu kalian ketahui adalah kan kita lagi ngomongin soal video panjang, video YouTube. Nah, untuk menjelaskan setiap materi-materi yang ada di video kalian, yang perlu kalian bisa jelaskan di video kalian itu kalian harus menguasai eh, materi tersebut gitu. Maksudnya gini, ibaratnya itu kayak misal eh, orang ngebahas soal lele gitu. Kalau orang itu eh, baru kayak gimana ya? Kayak nggak tahu banget dari nggak tahu banget lele itu soal lele terus ngebahas lele orangnya gimana ya pastinya kayak nggak paham gitu tuh sama apa yang dia omongin ya. Ini sebetulnya salah satu kesalahan yang dulu aku pernah bikin ya, sempat sempat beberapa kali saat aku ngonten di channel ini ya. Misal aku dulu tuh pernah ngebahas soal sejarah, walaupun aku tuh nggak menguasai uh, topik soal sejarah itu. Nah, jadi kalau kalian mau ngebahas sejarah, mau ngebahas apapun itu harus menguasai materi ya gitu. Gak harus semua semua artikel, semua video ditonton, dibaca gitu, gak harus. Tapi kalian itu setidaknya no, harus paham apa yang mau kalian jelaskan gitu. Nah, nah terus selanjutnya itu setelah kalian memahami apa yang kalian mau jelaskan, kalian tinggal uh, record aja. Kalian tinggal record ya. Terus kalian jelasin dengan bahasa kalian sendiri, dengan style kalian sendiri, dengan gaya kalian sendiri. Nah, terus gimana Bang kalau saya itu malu, saya tidak bisa ngomong depan kamera. Nah, gini tuh, teman. Kalian pikir aku itu bisa bisa ngomong depan kamera gitu. Gini loh. Aku tuh dulu banget episode 1 itu aku gak bisa ngomong depan kamera. Sebenarnya bisa bisa. Tapi itu gak sebagus ini. Bicaraku itu tuh gak sebagus ini gitu. Kayak intonasinya masih berantakan banget, gayanya masih cringe banget ya. Mau lihat gak? Ini bakal tak liatin ya. Ini btw aku pakai background. Oke, saya bakal cari jarang diceritain. Jarang diceritain. Bentar ya teman. Ini masih masih dicari. Jarang diceritain. Uh, nah, oke Korea satu. Nah, tinggal telusuri. Nah, saya bakal ngasih tahu ya. Bentar. Nah, ini 94. Bentar nih saya mau ke episode 1 dulu ya. Ini saya tuh ngonten ada 7 bulanan ya dari episode 1. Nah, ini saya pas masih belum pakai jubah. Kok jubah ya? Just pas ngonten ya. 25 nah ini episode 1 ya, kita bakal lihat apakah aku kayak ngomongnya masih sebagus sekarang. Udah nih guys, videonya kayak tonton aja lah sendiri ya. Pokoknya intinya no, dulu aku bener-bener jelek speaknya no, itu jelek banget dulu ya. Episode 1 dulu juga itu aku baca skrip ya teman. Jadi ini tips sedikit sedikit buat kalian ya. Jadi kalau kalian itu mau bikin konten ya, kontennya itu video panjang di YouTube, itu saran aku kalian itu gak usah pakai skrip yang bener-bener rapi gitu kan. Ngomong kayak gini aja gitu. Aku ngomong kayak gini tuh gak pakai skrip. Aku yang ngomong apa adanya. Ngomong pakai bahasa aku sendiri, pakai aku sendiri gitu. Kalau ini kan kelihatan ngebacanya kelihatan ngebaca banget tuh. Nah,
itu kan nggak usah ya. Pokoknya kalian itu eh, kasih tahu apa yang kalian tahu dan pokoknya kalian itu udah tahu dan paham apa yang mau kalian jelaskan. Nah itu pasti udah ngebantu. Itu adalah model awal untuk kalian itu bisa menjelaskan sesuatu gitu. Nah, oke, itu adalah kedua ya. Oke, itu adalah poin kedua. Poin ke satunya itu adalah pahami materinya. Yang kedua adalah jelaskan dengan bahasamu sendiri ya. Nah, terus gimana balik ke pertanyaan tadi ya. Gimana kalau uh, aku nggak bisa ngomong depan kamera? Caranya adalah sesimpel kalian itu bikin 100 episode dulu ya. Aku kasih lihat ya. Dulu no aku episode 1, episode 2 itu tuh aku bener-bener speakingnya itu bener-bener jelek banget. Bener-bener jelek banget. Nah tapi aku itu mulai bagus speakingnya itu pas uh, apa? Itu tuh pas anu tuh sekitar episode 60-an ya. 60-an itu aku udah mulai gak pakai skrip dan aku mulai bagus speakingnya. Bentar ini. Nah ini 79 80. Nah, itu pokoknya pas pertengahan itu speakingnya itu udah mulai bagus. Ya. Nah, pokoknya kalian itu usahakan sampai 100 episode gitu ya. Kalian terserah mau bikin kayak episode 1, episode 89 kayak aku gini terserah. Ya intinya adalah kalian itu bikin bikin sebuah teman uh, 100 maaf bikin projectnya bikin sebuah channel YouTube dan kalian itu harus upload 100 video di situ ya. Kenapa? Karena itu akan melatih kalian gitu. Setiap hari kalian upload satu satu nanti dalam 3 bulan kalian itu pasti bisa ngomong depan kamera gitu. Kalian nggak usah beli kelas-kelas mahal gitu, kelas-kelas online luar sana yang ngasih tahu cara biar bisa ngomong depan kamera. Kan cukup upload 100 video setiap hari. Maaf, 100 video dalam 3 bulan. Satu video gitu loh bang ya. Nah itu bakal ngebantu banget. Nah terus topiknya apa bang yang dibahas ya terserah teman-teman ya. Aku mau uh, kalau bilang soal niche ya, niche topik-topik itu sebenarnya nggak usah bingung gitu sama niche. Aku sampai sekarang apa pernah uh, ngomongin soal satu topik yang sama gitu, nggak pernah. Aku kalau mau aku pengen ngebahas ini ya tak bahas itu tok gitu ya. Kenapa ya? Karena yang penting aku memberikan sebuah value, sebuah dampak, sebuah informasi yang benar-benar penting kepada audiensku gitu. Itu udah cukup gitu. Jadi misal kalau kalian mau ngebahas AI terus besoknya ngebahas apa, misal kayak ngebahas skill, kalian ngebahas kebun, itu gak apa-apa tuh kawan. Ini aku dapat ilmunya dari Agus Leo Halim ya. Jadi dia itu ada ngomong bahwa zaman sekarang itu tuh kalian itu harus bisa beda dari yang lain. Gimana caranya beda dari yang lain? Ya kalian itu harus ya kayak misal nih kalau orang-orang itu uh, menjadikan dirinya sebagai misal kayak pemancing, terus pemancing, kalian itu harus bisa menjadi pemancing yang bisa pemancing yang suka bikin animasi misalnya gitu. Kan itu bakal jadikan kalian itu beda gitu ya. Kalau kamu gimana bang? Kalau saya itu salesman yang suka bercerita dan kadang bikin animasi, dan di dalam animasi itu saya suka bikin musik gitu. Jadi terserah kalian mau ngambilnya itu berapa banyak topik yang mau kalian ambil, tapi intinya kalian itu harus uh, bisa beda dari yang lain. Nah, dan menurut aku semua manusia yang ada di dunia ini itu tuh
beda dari yang lain gitu. Tuhan itu menciptakan kita itu berbeda-beda. Kenapa ya? Biar kita itu saling mengenal. Kalau semua orang itu sama, misal kayak mukanya semua orang mukanya mirip kayak saya satu dunia mirip kayak saya, ya saya nggak kenal dong. Ini siapa gitu. Nah, kayaknya kan gitu ya. Nah, jadi kuasai dulu materinya. Setelah itu record aja tanpa script, terus bikin 100 video, terus kalian uh, harus uh, apa ya tadi, kalian nah kalian beda harus beda dari yang lain. Di situ nggak penting. Nah, dan yang kelima, kalian harus memberi value ya, seperti yang aku kasih tahu tadi, harus memberi sebuah value, harus memberi sebuah informasi yang benar-benar penting. Dan terakhir yang keenam, aku mau bilang ya ke kalian bahwa kalian itu tuh kalau misal ada kekurangan di suatu bidang, misal kalau aku itu kekurangan di kontenku itu cuma di bagian editing ya. Jadi kan emang kayaknya semua orang yang nonton video ini emang kekurangannya di editing. Jadi ya kan itu nggak apa-apa, kekurangan di bidang editing gitu. Pokoknya kan itu harus bisa unggul di bidang yang lain. Misal kalau saya di bidang penceritaannya, saya di bidang informasinya, di bidang gaya bahasanya, gitu bisa lebih unggul gitu. Meskipun uh, di konten kreator yang lain itu uh, editannya cekrek gitu, tapi nggak apa-apa, saya cuma rekam gini aja, tapi saya memberikan sebuah informasi yang penting kepada audiens saya gitu teman-teman. Oke, segitu ya teman-teman. Dan ya emang segitu teman-teman ya. Mungkin di sini juga ada yang lagi pengen apa itu namanya, merintis channel YouTube ya. Jadi aku mau ngasih tips sedikit ya, sedikit. Jadi kalau kalian mau bikin nama YouTube itu, kalian bisa pakai nama kalian aja ya. Contoh channel YouTubeku itu namanya Jarang Diceritain Iksan Jawari. Nah itu teman-teman ya. Oke, jadi cukup segini saja ya course kali ini ya. Ya course yang dibikin Jarang Diceritain itu nggak usah panjang-panjang ya, intinya no, tetap saya itu memberikan sebuah informasi yang penting kepada audiens saya gitu. Saya udah bilang beberapa kali di video ini. Ya pokoknya saya harap informasi yang saya kasih tahu di sini bermanfaat ya. Terus ya kalian setelah nonton video ini, kalian tuh harus langsung praktek ya. Jangan cuma nonton terus di like, terus tiba-tiba scroll Facebook kok tanpa pokoknya hari ini kalian harus upload episode ke-1 ya, harus upload video pertama kalian ya. Aku pengen lihat perkembangan channel kalian gimana. Kalian komen aja, oke bang, ini hari ke-1 saya, silahkan komen di video ini begitu ya. Saya pengen lihat gimana perkembangan kalian. Dan cobalah dalam carimu, belalah dalam cari rezeki. Saya Iksan Jawari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian mau nonton podcast Jarang Ceritanya lainnya, silahkan cek ini ya. Oke, see you on the next video.